Bayangkan, seorang ayah yang dulu ditakuti satu kampung. Namanya disebut orang memilih diam, langkahnya datang, warung tutup lebih cepat, tangannya kasar, suaranya keras, hidupnya akrab dengan maksiat, minuman keras, dan kekerasan. Tapi hari ini, anaknya berdiri di depan mushaf. Lidahnya fasih melantunkan ayat Allah, menjadi hafidz Quran. Dan ayah itu kini duduk di syaf depan masjid, menangis setiap kali ayat tentang taubat dibacakan. Apa yang mengubah semua itu? Bukan ceramah keras, bukan ancaman, tapi dakwah sederhana jamaah tabligh. Video ini bukan kisah fiksi, ini kisah nyata. Terjadi di banyak tempat, tonton sampai selesai. Karena mungkin ini bukan hanya cerita mereka, tapi peringatan untuk kita semua. Bagian 1, fenomena nyata. Kenapa banyak preman masuk jamaah tabligh di berbagai kota di Indonesia, terminal, pasar, pelabuhan, gang-gang gelap, banyak orang bertanya, kenapa jamaah tabligh banyak mantan preman? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena jamaah tabligh tidak bertanya masa lalu, di majelis mereka tidak ada interogasi dosa, stigma sosial, cap buruk. Yang ada hanya satu pertanyaan, ayo salat berjamaah bagi preman. Ini adalah kali pertama mereka diterima tanpa syarat. Bagian 2, kisah nyata, preman terminal yang berubah. Di sebuah terminal besar di Pulau Jawa, hiduplah seorang preman. Pekerjaannya memalak, minumannya keras, tidurnya tak tentu arah. Suatu malam, jamaah tabligh datang. Mereka tidak menegur, tidak menasihati panjang, hanya satu kalimat. Mas, ayo salat isya di masjid. Dia datang. Masih bau alkohol, pakaiannya kotor, tak satu pun jamaah mengusir, tak satu pun memandang hina. Di sujud pertama, tangisnya pecah. Dia berkata, saya baru pertama kali merasa Allah masih mau menerima saya. 3 hari kemudian, ia ikut khuruj. 3 hari yang mengubah hidupnya. Bagian 3, preman dan hidup susah karena Allah. Preman tidak takut hidup susah, tidur di lantai masjid, biasa makan seadanya, biasa jalan kaki dakwah. Ringan, justru yang berat adalah meninggalkan maksiat. Dan jamaah tabligh membantu mereka pelan-pelan, bukan dengan teori, tapi dengan contoh hidup. Bagian 4, kisah nyata ayah preman, anak jadi hafidz Temboro. Ini kisah nyata, bukan satu, tapi banyak seorang ayah. Mantan preman, masa lalunya gelap setelah ikut jamaah tabligh, salatnya dijaga, maksiat ditinggalkan. Nafkah dicari halal, yang paling mengejutkan, ia ingin memutus rantai dosa di keturunannya. Anaknya dikirim ke pesantren tahfidz di Temboro. Awalnya berat, uang pas-pasan, tapi keyakinannya kuat. Bapaknya rusak, anak jangan ikut rusak. Tahun demi tahun berlalu, anaknya hafal Quran, ayahnya menangis. Ia berkata, dulu tangan ini maksiat, sekarang Allah ganti dengan anak penjaga Quran. Bagian 5, Temboro, desa Al-Quran dan doa ayah yang diterima. Temboro bukan desa biasa, subuh hidup, Quran terdengar di mana-mana. Banyak santri di sana adalah anak mantan preman, anak mantan pemabuk, anak dari masa lalu kelam. Allah tunjukkan satu sunnahnya. Jika orang tua jujur bertaubat, Allah jaga keturunannya. Bagian 6, hikmah besar, Islam untuk orang berdosa. Jamaah tabligh bukan kumpulan orang suci. Mereka adalah orang-orang yang ingin suci. Preman bukan aib bagi Islam. Justru mereka bukti bahwa pintu taubat masih terbuka. Penutup, pesan menggetarkan hati. Jika Allah bisa mengubah preman menjadi ahli masjid, jika Allah bisa mengubah anak preman menjadi hafidz Quran, lalu apa alasan kita menunda taubat? Jangan remehkan dakwah sederhana. Karena dari situlah Allah mengubah dunia. Tentang jamaah tabligh, apa yang bisa kita katakan tentang jamaah tabligh? Seseorang yang keluar organisasi yang tidak tercatat resmi, hanya sebagai jaringan yang kita lihat, dan saya pernah ikut di dalamnya. Waktu saya di Hadramut belajar dari guru mulia saya Habib Omar, ataupun ketika saya udah pulang ke Indonesia,
kita pernah ikut jamaah tabligh dan sering jamaah tabligh datang ke tempat kita berkunjung, kelompok jaringan yang dibuat untuk keluar fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang keluar dari rumahnya dengan biaya sendiri, dengan menyiapkan waktunya, tenaganya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bermalam, kebanyakan mereka bermalam di masjid. Seperti Ashabus Suffah yang malam di masjid. Kemudian dengan hidup penuh sederhana, mengamalkan sunnah semaksimal mungkin, mulai sunnah bangun tidur sampai sunnah mau tidur, mereka terapkan di sana. Kemudian membangun suatu gerakan, mengajak orang untuk sholat jamaah, mengajak orang untuk ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya kita lihat secara zahir, ibadah, ta'ah dan dakwah. Apa yang saya akan katakan dalam gerakan semacam ini? Saya hanya bisa berkata, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda. Anda telah membantu dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah menjaga Anda dan memberkati Anda dan menerima apa yang telah Anda lakukan dan Anda korbankan. Terus terang, kita begitu bangga dengan saudara-saudara kita jamaah tabligh. Mana bagi tugas yang begitu indah. Saya hanya dakwah di sini, sedikit keluar di tempat-tempat yang sudah nyaman, tapi mereka pergi ke tempat pedalaman, berdiam di sana, tinggal di sana, 1 minggu sini, 1 minggu sana, bahkan ada yang 1 bulan sini dan seterusnya, ada yang 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang 1 tahun dan seterusnya. Ada yang sendirian, ada yang bawa keluarganya. Subhanallah. Begitu indah, begitu istimewa mereka di mata saya. Karena itu tidak ada kalimat kecuali mudah-mudahan Allah memuliakan Anda dan menerima ibadah Anda. Tentang kabar yang sampai kepada kita, hal-hal yang kurang bisa diterima oleh tokoh-tokoh kita di beberapa orang yang ikut bergabung di jamaah tabligh, itu hanya oknum. Tidak bisa kita salahkan jamaah tablighnya. Kalau oknum, ya oknumnya yang kita salahkan, oknumnya yang kita perbaiki. Karena jamaah tabligh bukan himpunan ulama. Jamaah tabligh himpunan muslimin, umat Nabi SAW. Bahkan sebagian mereka awam, sebagian mereka baru hijrah. Mungkin ada yang menyusup untuk merusak, mungkin untuk merusak nama jamaah tabligh, mungkin. Dan itu tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihindari. Nah, kalau ada kejelekan, hal-hal yang tidak bagus, maka itu oknum. Di tubuh kita ada oknum, di tubuh Habaib ada oknum, di tubuh Nahdlatul Ulama ada oknum, di tubuh Muhammadiyah ada oknum, di tubuh Al-Irsyad ada oknum, di tubuh organisasi manapun pasti ada oknum. Maka tidak bisa kalau saat kesalahan oknum ini kita salahkan jamaah tablighnya. Jamaah tabligh dibuat oleh aulia, jamaah tabligh dibuat untuk dakwah ilallah. Jika ada kesalahan, yang salah dia. Iya wa iyyaka nasta'in. Ayo gitu Bang. A I U A I U A U an ani A U an ani A I U A I U A U an ani A Belajar ngaji. Anak-anak pun hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Lam yalid wa
Anak-anak pun hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Masya Allah. Ini jangan dilihat tato-tatonya. Masya Allah. Tapi udah hijrah ini. Masya Allah. Masya Allah. Dari mana bro? Dan Jatiasi. Jatiasi. Asli Tanjung Priok? Asli Tanjung Priok. Asli Tanjung Priok? Tanjung Priok. Masya Allah. Hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Masya Allah.